Baik ibu-ibu, selanjutnya di sini nanti kita akan belajar cara meningkatkan kemampuan bahasa anak dan juga cara untuk cara orang tua dan anak. Oke. Jadi di sini kita bagi 3 kelompok ya ibu-ibu ya. Iya. Saya mau tanya dulu, kita di Jember ini bahasanya sehari-hari pakai bahasa apa Bu? Bahasa Jawa. Jawa, Indonesia. Indonesia, Madura. Madura. Jadi cara bagi kelompoknya jangan pakai hitungan 1, 2, 3 ya Bu. Pakai Iya. bahasa Madura, Jawa, dan Indonesia ya. Iya. Jadi nanti akan terbentuk kelompok Madura, kelompok Jawa, dan Indonesia. Kita mulai ya dari Bu Febri dulu. Jawa. Indonesia. Madura. Bu Siti, Jawa. Bu Aminah, Madura. Bu Leli. Indonesia. Oke. Nah, sudah terbentuk ya. Jadi saya bacakan dulu nih untuk aturan permainannya dalam kelompok ini ya. Kelompok pertama tadi kelompok Madura, Bu. Madura. Ya. Oke, kelompok Madura ya. Di sini tugasnya adalah menceritakan kembali cerita yang ada dalam buku pintar mengasuh anak. Jadi nanti tunjuk satu perwakilan dari kelompok Madura menyampaikan atau menceritakan kembali dongeng ya. Di situ ada dongeng ya Bu ya di buku Ada. pintar itu ya. Oke, itu yang pertama di kelompok Madura. Yang kedua kelompok mana nih? Indonesia. Indonesia. Oke, nanti di kelompok Indonesia kita harus pilih 2 lagu daerah atau pantun. Atau boleh deh satu Satu. lagu daerah, Ya. 1 pantun ya. Nanti di kelompok 2 ya. Nanti ditunjuk juga untuk perwakilannya maju ya. Boleh ya. Ya. Lalu di kelompok 3 ada Jawa. kelompok Jawa. Boleh. Jadi nanti di kelompok 3 mempraktekkan nih gimana sih caranya menyambut anak pulang sekolah. Apakah kita dengan ya gitulah, nanti ibu-ibu bisa mempraktekkan ya, harus dengan hangat ketika menyambut anak pulang sekolah. Boleh silahkan berdiskusi dulu, saya kasih waktu 30 menit ya Bu ya. Ya. Ya, Bu. Baik, sudah selesai ya ibu-ibu ya. Sudah, Bu. Sudah Bu. Jadi saya mau melihat hasilnya nih. Nanti masing-masing kelompok akan kita kasih waktu 5 menit untuk maju tampil ya. Ayo yang pertama kelompok Madura ya tadi ya. Iya. Ya silahkan Bu, bisa berdiri Bu. Perwakilannya siapa? Ibu Yosi ya. Masa berdiri duduk aja ya, Bu? Oke, Ya? duduk nggak apa-apa. Silahkan Saya Bu. akan bercerita. Ceritanya tentang seekor buaya yang sangat sombong. Begini, Bu, ceritanya. Cerita tentang seekor buaya yang sangat sombong karena dia merasa paling kuat, paling besar, serta paling ganas jika sedang berada di dekat sungai. Semua musuh-musuhnya sangat takut jika berada di dekat sungai. Dikisahkan, ada seekor tikus yang sedang mencari makan di dekat sungai. Karena tikus mengandalkan mulutnya untuk mencari makan, sampai-sampai ia tidak tahu kalau berada dekat buaya yang sedang beristirahat di pinggir sungai. Hei, berani sekali engkau mendekati aku yang sedang tidur siang, habis sang buaya kepada si tikus. Si tikus tentu saja sangat kaget sekali ketika bertabrakan dengan moncong buaya yang sangat menyeramkan itu. Apakah kau tidak tahu kalau aku adalah makhluk yang paling menakutkan di sini? Kata buaya menakuti si tikus. Maafkan hamba, Tuan Buaya, hamba akan pergi dari sini. Jadi jangan kau makan diri hamba yang sangat kecil ini, pinta si tikus kepada buaya. Hahaha, sang buaya tertawa terpingkal-pingkal mendengar perkataan si tikus. Memakanmu? Mana bisa aku memakanmu? Tubuhmu sangat kecil dan tidak bisa membuatku kenyang.
Ketahuilah, aku adalah makhluk yang paling ganas dan tidak butuh pertolongan siapapun. Karena aku makhluk yang paling besar dan mempunyai gigi-gigi yang tajam. Makananku semuanya besar-besar dan sekali gigit langsung kutelan hidup-hidup. Mengerti kau tikus? Kali ini buaya mempertegas keberadaan posisinya di hadapan si tikus. Baiklah, aku akan pergi. Tapi sebelum pergi, perkenankan aku untuk menolongmu dan melayanimu, wahai Tuan Buaya, minta si tikus kepada sang buaya. Kembali sang buaya tertawa terpingkal-pingkal mendengar perkataan si tikus yang ingin melayani sang buaya akibat perbuatannya. Hahaha, tikus, kau bisa apa? Mencari makan saja kau tidak becus. Sudah sana pergi, aku tidak butuh bantuanmu. Cepat pergi sebelum aku berubah pikiran dan memakanmu. Si tikus kemudian lari terbirit-birit meninggalkan buaya yang mulai marah. Setelah berlari jauh, si tikus kemudian merasa lelah dan mencoba beristirahat dekat sebuah pohon. Tak lama kemudian, dia mendengar suara seperti meminta pertolongan dari arah sungai. Ia mencoba mendekati suara itu. Ternyata si buaya sedang terperangkap oleh jala yang dipasang oleh pemburu. Si tikus langsung menolong buaya dengan menggerogoti jala itu dan akhirnya si buaya pun terlepas dari perangkap jala tadi. Sang buaya mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada si tikus. Walaupun tubuhnya kecil, ternyata si tikus bisa menolong sang buaya keluar dari jala perangkap pemburu yang ingin menangkapnya. Terima kasih ya tikus, kau sangat berjasa sekali menolong aku keluar dari jala pemburu itu. Entah bagaimana kalau tidak ada kamu, aku mungkin sekarang sudah dibawa oleh pemburu-pemburu itu. Sang buaya akhirnya berterima kasih kepada si tikus yang telah membantunya meloloskan diri dari perangkap pemburu. Sudah, Bu? Sudah, baik, terima kasih Bu Yosi. Boleh kasih wow nggak buat Bu Yosi? Boleh ya? Wow, Ayo. wow. Ibu contohkan ya. Jadi beri Bu Yosi wow, beri Bu Yosi W, beri Bu Yosi O, beri Bu Yosi W. Wow, gitu ya. Coba ya. 1, 2, 3. Beri Bu Yosi W, beri Bu Yosi O, beri Bu Yosi W. Wow. Oke, lanjut. Kelompok mana tadi? Indonesia. Kelompok Indonesia, boleh. Silahkan Ibu tadi lagu ya sama pantun. Mau berdiri apa duduk aja Ibu? Enaknya gimana, Bu? Berdiri aja ya Ibu yuk. Diajari ya, Bu? Iya boleh, silahkan. Ini nyanyinya jadinya satu ya. Iya boleh, nyanyi satu nanti pakai pantun ya, satu ya. Boleh. Ya silahkan Bu Sama Asri. gerakan ini. Boleh sambil gerakan. Mau nyanyi apa dulu nih? Guru kakak tua. Burung kakak tua. Oke, tidak asing ya dengan lagu Iya. burung kakak tua ya? Iya, Iya. sepertinya iya. Ganti, Bu. Ganti. Lagu daerah aja Bu. Itu daerah. Oh itu Iya, sudah Kak. lagu daerah. Iya Lagu ibu-ibu. daerah. Jadi Daerah. lagu burung kakak tua itu masuk lagu daerah. Oke, ya, Oke. silakan Bos. Ya. Langsung ya. Oke. Burung kakak tua tinggal di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Tedung, 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 shalala. Tedung, 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 shalala. Tedung, 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 shalala. Burung kakak tua. Oke, tepuk tangan hebat
Bu? Oh, saya kira lupa. Enggak dong. Pantun ya, Bu. Boleh, boleh, Berhubung boleh. temanya tadi sudah burung kakak tua, sekarang pantunnya burung lagi. Nggak Oh, apa-apa baru ya, lagi. Bu. Oke, tema ya, tema ini. Hewan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wah, hebat. Dari kelompok Indonesia ya. Boleh. Sekarang dari kelompok Jawa ya. Iya, Bu. Oke, ini kita akan mempraktekkan ya bagaimana orang tua menyambut anaknya pulang sekolah ya. Apa sih yang biasanya dilakukan orang tua ketika anaknya pulang dari sekolah tuh? Gimana respon orang tua ketika anak pulang ya? Boleh silahkan Bu. Boleh dipraktekkan, Bu ya. Boleh Siapa yang silahkan. menjadi anak saya, Bu? Sama Bu Astri nggak apa-apa ya. Oke, berdiri. berdiri ya. Boleh silahkan. Saya di sini ya, Bu ya. Ya, Ini anak saya. boleh. Saya di sini ya, Bu. Ya. Ini anak saya pulang sekolah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana tadi sekolahnya, Dek? Tadi disuruh belajar hitungan. Disuruh belajar hitungan. Ya. Ya. Gimana? Lancar? Nggak hafal masih Loh. Nanti belajar lagi ya sama Ibu ya. Siapa yang ngajari? Ya Ibu dong. Oh, Nanti ya. malam ya diajari sama Ibu. Sudah makan? Sudah tadi. Oh, kalau gitu ayo kita makan lagi yo. Ibu Makan masak? makan. Iya dong. Oh iya. Ya. Ayo. Ayo penapikan dulu, ganti baju dulu. Oh iya. Ya, ganti baju dulu terus habis itu kita makan ya. Iya. Oke. Bentar ya. Sudah ya? Sudah. Sudah. Oke, terima kasih Bu Febri. Tepuk tangan dong untuk Bu Febri ya. Tepuk tangan. Terima kasih. Orang gitu. Selanjutnya nih, saya mau bertanya nih. Kira-kira apa sih yang bisa kita pelajari atau bisa kita petik dari permainan ini? Coba angkat tangan yang mau menjawab. Saya Bu. Iya boleh Bu Astri, silahkan. Tadi mungkin saya kan sudah nyanyi. Ya. Jadi dengan nyanyian itu harapannya kalau semuanya itu dinyanyikan dengan bersama anak, itu anak juga sambil belajar. Jadi entah itu belajar kata atau bahasa, bisa untuk menambah daya ingatnya. Sudah itu aja. Iya, terima kasih Bu Astri. Lalu menurut ibu-ibu nih, ada manfaatnya nggak sih bagi anak dan orang tua? Entah itu permainan, entah itu dongeng, membacakan dongeng atau membacakan cerita. Ada manfaatnya nggak Bu? Ada. Ya, silakan Bu Febri. Apa kira-kira manfaatnya? Untuk manfaatnya itu ya Bu ya, bisa menambah wawasan dari anak itu. Menambah wawasan. Iya. Terus bisa apa ya Bu ya, lebih sering bermain sama temennya juga gitu. Menambah kosakata nggak Bu? Iya dong. Iya, karena kalau misal kita cerita nih, ada kata-kata baru yang kadang belum pernah didengar anak ya. Iya, Terus iya. anaknya sering tanya nggak, misal, Ma itu artinya apa? Sering Bu. Sering, Iya. Ibu jelaskan ya Iya. artinya ya. Jadi nanti kan anaknya jadi tahu ya, kayak gitu. Baik, terima kasih Saya ibu-ibu. Bu, mau ditanya juga. Iya Bu Yosi, silahkan. Dengan begitu, anak dan orang tua menjalin kedekatan yang lebih bagus lagi. Iya benar. Karena kebanyakan orang tua sekarang kan sudah sibuk semua Bu. Seperti bapaknya sibuk main HP, Bapaknya ibunya sibuk sering main ada di HP. dapur. Iya. Kalaupun anak itu kadang datang dari sekolah, ya kalau ada orang tuanya, kadang kan tidak ada orang tuanya Bu. Ya seperti gitu. itu. Iya. Itu seperti ini menjalin kedekatan seorang anak dengan orang tuanya. Hebat sekali ya Bu Yosi, tepuk tangan untuk kita semua ya. Iya, jadi ya benar katanya Bu Yosi ya. Jadi terus dari Bu Astri, Bu Febri semuanya. Jadi kegiatan bercerita, bernyanyi bersama anak-anak itu
mudah dilakukan ya, tapi jarang ibu-ibu atau bapak-bapak ya melakukannya bersama anak-anak ya. Sama yang benar yang dikatakan Bu Yosi tadi, kadang pulang sekolah orang tuanya masih bekerja nih, si bapak ya, si ibunya masih sibuk di dapur ya gitu. Padahal mudah banget kan dilakukan, nyanyi, bercerita, mudah kan Bu ya, tidak sulit ya Bu ya. Udah. Iya, jadi semisal nih orang tua bisa dan mau melakukannya, itu akan membuat anak itu merasa dihargai, ada teman. Jadi dia juga saat mendengarkan cerita, mungkin dia mendengar cerita tadi tentang si tikus dan si buaya tuh, dia punya pengalaman nih, misal di sekolah ada temennya yang sombong gitu, akhirnya kan dia mau cerita, oh iya Bu, kemarin temen aku juga ada yang sombong kayak gitu kan ya Bu ya. Jadi itu membuka pintu untuk anak terbuka kepada orang tua, menceritakan masalahnya, dan juga anak merasa, oh aku tuh loh didengar sama ibuku, aku didengar sama ayahku, seperti itu ya Bu ya. Jadi ibu-ibu mau nggak mempraktekkan ini di rumah? Mau ya Bu ya? Mau. Bermain dan bercerita dengan anak-anak ya Bu ya? Ya. Mau ya? Iya, jadi agar kemampuan bahasa anak itu terasah dengan baik, kita bisa melakukan hal-hal tersebut ya, dengan bermain, bercerita, atau tadi seperti yang Bu Febri lakukan ya, ketika anak pulang sekolah kita harus menyambut dengan hangat ya Bu ya. Iya, Bu. Ditanyain, ketika anaknya ditanya, bisa nggak tadi hitung-hitungannya? Nggak bisa, nggak dimarahin ya Bu ya. Iya. Tapi harus, ayo belajar lagi, diajak ya, itu sudah baik sekali kayak gitu ya Bu ya. Selanjutnya kita harus praktekkan itu di rumah ya Bu, nanti sama anak